Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama saya Bung Hari Barnabas yang akan menceritakan tragedi yang terlupakan. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Oke, selamat malam, jumpa lagi dengan saya Bung Hari Barnabas. Malam hari ini saya akan menceritakan salah satu cerita nyata yang hadir dari kota Kediri. Judulnya Sumo Bawu. Sumo Bawu nama yang amat dikenal di Kediri, Jawa Timur di tahun 80-an. Nama ini identik dengan ilmu hitam yang mensyaratkan darah perawan bagi yang mengamalkan. Mereka wajib menyetubuhi gadis suci sebanyak 20 orang agar kebal terhadap senjata dan bisa memperoleh ilmu pengilmuan menghilang. Akibat kepercayaan itu maka bisa ditebak, tahun-tahun itu kasus perkosaan meninggal di daerah ini. Gadis-gadis cilik terbunuh, mereka diculik saat tidur, dibawa ke halaman belakang rumah untuk dinodai. Malah ada yang diculik saat tidur rame-rame di hajatan keluarga. Puluhan gadis mengalami itu. Pagi atau siang hari, keluarga yang kehilangan anak gadisnya bertangisan. Mereka menemukan buah hati sudah tidak bernyawa. Mereka mati mengenaskan bekas cekikan atau gunjaman senjata tajam terdapat dalam tubuh mereka. Yang mengejutkan, semua gadis-gadis itu berlumuran darah. Di kemaluannya ada kekerasan seksual sebelum mereka dibunuh. Wajah ini pun gempar, apalagi korban lain, gadis-gadis remaja yang juga menjadi korban, diidentifikasi masih perawan. Kesimpulan pun mengarah bahwa ini bukan sekedar kejahatan seksual, tetapi ada kaitan dengan ritus kepercayaan yang mensyaratkan keperawanan darah perawan sebagai mediatornya. Polisi sibuk menangani kasus yang terbilang nyeleneh. Itu korban yang harus berjatuhan juga tidak gampang untuk menguak siapa pelakunya. Celakanya, jika polisi terus terang menyebut pemerkosaan dan pembunuhan ini terkait ilmu hitam akan dianggap sengada-ada tidak profesional. Dan peristiwa yang menakutkan gadis dan keluarga yang punya anak gadis itu berlangsung cukup lama. Tercatat sampai melibatkan 2 periode Kapolda Jawa Timur. Saat Kapolda Sutanto yang kelak menjadi Kapolri dan sekarang sudah pensiun, kasus ini baru terkuak dan tertangani. Ini yang membuat penyidik terbelalak, sebab yang disebut guru spiritual itu adalah seorang petani desa miskin dan tidak banyak dikenal tetangganya sebagai manusia yang dikdaya. Dia adalah Sumo Salibi yang akrab disapa Mbah Sumo, yang dalam keseharian
hidup sederhana. Sumo Salidi memang diketahui punya ilmu. Dia sering memberi pertolongan tetangga yang kebetulan anaknya sakit, demam, panas. Mbah Sumo suka nyuwuh, melakukan pengobatan dengan cara memantrai air putih untuk diminumkan, memantrai jidat anak yang sedang sakit, dan ternyata banyak yang sembuh. Maka ketika Mbah Sumo dituding sebagai pengamal ilmu dengan mensyaratkan darah perawan, penduduk maupun penyidik agak ragu akan kebenarannya. Tetapi kasus itu terlanjur bergulir kencang, mendebarkan ketakutan, perlu dituntaskan, perlu shock terapi agar kehidupan kembali tentram. Mbah Sumo pun dijemput penyidik, dia diamankan. Proses hukum dilakukan, berita acara, pemeriksaan atau BAP tak sulit disusun. Sampai persidangan Mbah Sumo dinyatakan bersalah. Dia divonis dan dipenjarakan. Benarkah dia guru spiritual para pemerkosa itu? Mbah Sumo telah masuk bui. Dia merasa enjoy saja. Tapi di luar penjara mulai berkembang isu-isu tidak sedap. Mbah Sumo dikabarkan telah mewariskan ilmu itu ke keluarganya, juga ke pengikut yang ada di desa dan yang tersebar di berbagai daerah. Akibat itu, maka saban orang yang ditanya tentang Mbah Sumo berusaha menutup diri. Mereka takut terlibat atau dilibatkan. Itu bisa dipahami karena zaman itu Orde Baru. Segalanya gampang terjadi. Pemerintah dan aparat di daerah sangat represif. Yang mencengangkan, nama Mbah Sumo pun berganti. Tidak lagi Sumo Salidi, tetapi menjadi Sumo Bawu. Sumo adalah laki-laki dan Bawu adalah kemaluan perempuan. Jika dijabarkan, maka Sumo Bawu itu artinya laki-laki yang doyan kemaluan perempuan. Nama ini kemudian dikenal hingga hari ini dan juga dianggap sebagai nama sebuah ajaran. Sebagai ajaran, biarpun belum jelas benar ritusnya, tetapi terlihat bahwa ajaran ini mengacu pada paham sakralitas yoni. Paham ini memposisikan kemaluan perempuan dalam 3 kepentingan mistik. Pertama, darah perawan untuk ubo rampe atau syarat, mencari kesaktian dan ilmu penglimunan. Kedua, lendir kemaluan perempuan saat sedang orgasmi. Dan ketiga, kemaluan atau vagina itu sendiri. Untuk lendir kemaluan sebagai syarat untuk pelet dan menangkal ilmu pelet. Sedang vagina dipercaya mampu penangkal ilmu jahat atau sikep. Namun dari sekian banyak literatur dan pengalaman kepercayaan ini, tidak satu pun mensyaratkan perolehan darah perawan itu melalui perkosaan dan pembunuhan. Juga tidak pernah ada yang membolehkan penyiksaan, terutama terhadap anak-anak. Sebab hakikatnya itu ilmu hitam atau ilmu putih, ritusnya adalah baik-baik. Hanya niat di balik itu saja yang kelak melahirkan kebaikan atau kejahatan. Beberapa tahun setelah menjalani hukuman, Mbah Sumo akhirnya menghirup udara bebas. Dia kembali ke keluarga. Kembali hidup miskin di rumah gedek, rumah yang bisa melihat
di luar melalui celah-celah anyaman bambu itu. Saya bertandang ke rumahnya, kala itu harus bermain petak umpet. Ini karena penduduk tidak mau disuruh menunjukkan. Dan mereka pada takut kalau ditanya tentang apa dan siapa Mbah Sumo yang telah digantikan namanya menjadi Sumo Bawu itu. Mbah Sumo telah buta, dia tidak bisa melihat, namun pendengarannya masih sangat tajam. Ketika saya memotretnya dengan kamera yang saya sembunyikan di balik baju, Mbah Sumo langsung reaktif. "Suara apa itu?" "Jangan foto saya, ya," tegurnya. Dalam perbincangan itu, dia mengaku tidak melakukan semua yang dituduhkan. Dia juga tidak kenal dengan pemuda-pemuda yang mengaku sebagai muridnya. Dia tidak pernah mengajarkan ilmu itu. Dan dia juga bilang tidak punya ilmu itu. "Kalau nyuwuk saya bisa, yang sering menolong cucu-cucuku dan anak-anak di desa ini kalau lagi sakit panas," kata Mbah Sumo. "Terus kenapa di penjara?" "Saya itu didatangi Pak Polisi," kata Pak Polisi. "Nanti kalau diperiksa bilang ya. Saya kalau bilang begitu, nanti saya akan dipulangkan kembali ke rumah. Maka saya bilang ya saja. Ternyata diui," katanya. Saya itu juga malu sekarang nama saya diganti Sumo Bawu. Bawu itu kan kemaluan perempuan. Masa nama saya diganti begitu? "Sumonya kemaluan perempuan," katanya sambil tertawa. Mbah Sumo orangnya enak diajak bicara dan bercanda. Tapi masyarakat setempat tidak ada yang berani mendekat. Itu karena ketakutan terhadap pihak-pihak tertentu yang bisa saja mengkaitkan dengan kasusnya. Wawancara lengkap dengan Mbah Sumo itu saya tuliskan secara bersambung di harian Pagi Memorandum Surabaya, dan alhamdulillah memberi sedikit perubahan terhadap pandangan masyarakat pada Sumo Salidi saat ini. Mbah Sumo telah tiada, jasadnya sudah menyatu dengan bumi, namun aib itu telah mencoreng nama keluarga dan masyarakatnya. Inilah penelusuran yang dilakukan tabloid Cosmo setelah sang tokoh meninggal dunia. Rumah berdinding gedek atau bambu di Desa Beduk, Kecamatan Ngajiluih, Kabupaten Kediri itu sekarang hanya dihuni oleh beberapa gadis. Itu merupakan cucu keponakan Mbah Sumo. Mereka tidak tahu tentang Sumo Salidi, juga ajaran yang dipercaya diamalkan sang kakek. Mereka hanya dengar-dengar. Sumo Salidi itu masih terbilang kakek. Sikap apatis juga ditujukan warga setempat. Mbah Sumo itu dulu jahat. Buktinya dia ditangkap polisi dan dihukum. Semua orang di desa ini tidak suka padanya. Kami pun sekarang juga tak suka dengan gadis-gadis keponakannya. Paling-paling tingkah lakunya juga seperti wanita nakal, ujar seorang ibu rumah tangga. Warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya. Memang di kalangan masyarakat setempat, Mbah Sumo Salidi dan keluarganya sudah dicap sebagai orang sesat. Bagaimana tidak ketika kasus Sumo Bawu mencuat tahun 1984 disebut Sumo Salidilah tokoh sentral sekaligus pemicu dan penyebab merajalelanya kasus perkosaan di Jawa Timur. Tidak hanya itu, dia diadili dan dihukum selama 3 tahun. Karena itu, aneh jika akhirnya warga setempat sangat membenci. Berbeda dengan keterangan tetangga dekat Sumo Salidi yang juga tokoh masyarakat setempat, Kiai Haji Mukhtar. Sumo Salidi itu orang apes. Bagaimana tidak? Tiba-tiba banyak berbeda dengan keterangan tetangga
dekat Sumo Salidi yang juga tokoh masyarakat setempat, Kiai Haji Mukhtar. Sumo Salidi itu orang yang apes. Bagaimana tidak apes? Tiba-tiba banyak pemerkosa di Jawa Timur yang mengaku sebagai muridnya. Padahal kalau dipertemukan belum tentu kenal dengan Mbah Sumo itu. Kata pengasuh pondok pesantren Al-Basar, Desa Beduk, Kecamatan Ngadiluwe itu. Menurutnya, setelah banyak pemerkosa yang tertangkap mengaku sebagai muridnya, Sumo Salidi pun ditangkap dan diinterogasi polisi. Ketika itu sebenarnya hanya ada 2 orang pemerkosa yang diakui Sumo Salidi sebagai muridnya. Namun karena Sumo Salidi ini dianggap bersalah, akhirnya harus menjalani hukuman. Sebelumnya Sumo Salidi lebih dikenal sebagai seorang mantan residivis keluarga LP Pulau Nusa Kambangan Cilacap. Kisahnya sekitar tahun 1940-an, ketika masuk duduk di kelas 2 sekolah rakyat, Sumo Salidi terlibat pencurian dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sumo Salidi memang misterius. Dia sering dirumorkan bisa cat jelang, cat ora, bisa menghilang mereka seketika dan kembali seketika, dan tanpa sepengetahuan banyak orang. Sumo Salidi sering kedatangan tamu yang disebut-sebut sebagai muridnya. Perguruan ilmunya itu sebenarnya tidak ada kegiatan di rumahnya. Pun kalau kedatangan tamu hanya diisi wejangan dan selamatan, kata Kiai Mukhtar. Dalam kegiatannya sehari-hari, Sumo Salidi pun tak menampakkan diri sebagai orang yang punya ilmu tertentu. Dia bisa terlihat mengembala kambingnya dan mencari kayu bakar di tepi hutan, kalaupun punya ilmu yang sangat nampak di masyarakat. Dia dikenal sebagai atau bisa mencuwuk mengobati anak kecil yang sumeng atau rewel atau sakit. Sumo Salidi yang meninggal pada tahun 1994 berusia 90 tahun. Itu pada tahun 1984 pernah diisukan akan dimasukkan dalam daftar Petrus atau penembakan misterius. Karena kasus Sumo Bawu yang mencuat itu, dia meninggalkan 2 orang istri dan anak tiri dan cucu keponakan seorang anak tirinya yang bernama Majid, kini tinggal di Sambirojong, Belabak, Kediri. Ketika diinterogasi polisi dulu, dia menyebutkan mempunyai 4 mantra untuk menggunakan ajaran Sumo Bawu-nya. Memperkosa perawan untuk kesaktian, namun hingga sekarang tidak diperoleh keterangan yang jelas, baik keluarga maupun orang-orang yang pernah dekat dengannya. Tak satu pun yang diberitahu diwarisi ajian Sumo Bawu itu. Sebagai orang tua yang lupa atau yang juga dituakan ilmunya, memang Sumo Salidi dulu menjadi tempat konsultasi atau minta petunjuk bagi masyarakat yang akan punya hajat, seperti mantu, menghitankan anaknya, mendirikan atau pindah rumah, dan sebagainya. Dia sering dimintai tolong untuk mencarikan hari baik. Dulu murid-muridnya banyak terdapat di sekitar persil atau perkebunan di Wates. Namun sekarang tak bisa ditemukan satupun di antara mereka kalau di sini dulu. Mbah Sumo dikenal pula dengan sebutan Sumo Sogo, ujar Kiai Mukhtar. Sumo Salidi ini dulu bersama Dul Hadi
atau Kami Tuo aktif di Permai, Persatuan Masyarakat Marhenis Indonesia, sebuah partai yang ikut pemilu tahun 1955. Organisasi ini pusatnya di Bandung. Kalau nggak salah, pengikutnya di desa ini dulu ada 40 orang, kata Kiai Mukhtar. Perkumpulan itu bukan sebuah aliran agama atau kepercayaan, itu hanya organisasi saja. Ketika Mbah Sumo Salidi dulu diinterogasi polisi pun selalu menjawab tidak tahu tentang asal-usul ajaran Sumo Bawu itu. Karena perilaku yang baik di LP, Sumo Salidi mendapat remisi selama 20 bulan dan selanjutnya dibebaskan. Namun hukuman untuknya ternyata belum selesai, sebab meski sudah keluar dari LP dalam keadaan tak bisa melihat atau buta, dia masih sering disiksa orang-orang muda, bahkan entah disengaja atau tidak pernah pula ditabrak sepeda motor. Sebagai tetangga sebenarnya Kiai Mukhtar sering mengingatkan agar Sumo Salidi menghentikan aktivitasnya sebagai guru ilmu kekebalan itu. Sebagian saran yang pernah diterimanya untuk menjual sebagian kambingnya yang kian banyak untuk keperluan hidupnya. Dia pun kemudian membeli kasur, tapi baru setengah hari dia sudah ditangkap polisi karena banyak pemerkosa yang mengaku sebagai muridnya jalannya. Kiai Mukhtar meski telah banyak memberikan bantuan materi dan nasihat kepada Sumo Salidi, tapi ternyata juga termasuk orang yang nyaris dicelakakan oleh Mbah Sumo itu. Ketika diinterogasi polisi, Sumo Salidi pernah memberikan keterangan bahwa ilmu Sumo Bawu yang dimilikinya berasal dari almarhum Kiai Haji Basar, orang tua Kiai Mukhtar. Untungnya Kiai Mukhtar telah memberitahu Kapolwil Kediri saat itu jika keterangan Mbah Sumo menyudutkan, dia bersedia dimintai keterangan pula. Ketika Sumo Salidi ngeyel bahwa ilmunya itu diajari almarhum Kiai Haji Basar yang berasal dari Madiun, Kiai Mukhtar pun membantahnya dengan tegas. Sumo Salidi pun kebingungan ketika dimintai keterangan bagaimana ciri-ciri ilmu dari Kiai Basar. Padahal ilmu orang tua saya itu pasti menggunakan pembuka ilmunya dengan bacaan basmalah, bersumber dari Al-Hadis dan Al-Quran yang jelas, juga pernah mengajarkan orang memperoleh kekebalan dengan tindak asusila seperti itu, tandanya. Kasus Sumo Bawu merupakan fenomena yang sangat menarik untuk ditelusuri latar belakangnya. Tampaknya kasus ini berkaitan dengan adanya ajaran ilmu sesat warisan zaman pra-Islam atau sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Fakta sejarah menunjukkan bahwa dulu di daerah Kediri dan sekitarnya terdapat ajaran Tantrayana atau Tantris yang memuliakan Linggayoni sebagai simbol pria dan wanita sekaligus manifestasi kesaktian dan kehebatan. Meski dulu tokoh ajaran Tantrayana yakni Nyai Calon Arang ditaklukkan MPU berada dan Prabu Erlangga, namun bukan berarti ajaran semacam itu musnah. Reliefnya relief di Candi Surawana dan Tigawangi serta Gua Selomangkleng
menunjukkan bahwa ajaran tersebut dulu sangat kuat berkembang di daerah tersebut. Dalam berbagai literatur tentang ajaran Tantrayana, seperti kitab Tantra Sara, Nila Tantra, Sanghyang Umahayan, Mantrayana, Mahanirwana Tantra, menyebutkan bahwa pria penganut ajaran yoga Tantra akan mempunyai kekebalan tubuh dan senjata tajam, bahkan pengikut sekte Birawa akan lebih dahsyat kekuatannya mistisnya, yakni selain kebal senjata tajam, gesit gerakannya juga dapat mengubah wujud. Dalam sumber-sumber itu dijelaskan pula bahwa memperoleh kemampuan mistis itu seorang penganut aliran Birawa harus melakukan upacara pancamakara atau malima yang berunsur seksual, diantaranya bersetubuh. Selain itu harus tidur dalam abu mayat sambil membaca mantra. Juga melakukan hasita, yakni tertawa dengan mulut terbuka lebar, lalu melakukan nitya atau menari yang seringkali meniru gerak-gerik sapi birahi. Seorang penganut aliran Birawa yang sudah mencapai tahap bumi tayaga, yakni lepas dari bumi, dia setiap waktu bisa menghadap dewa. Tokoh legendaris yang dianggap sudah mencapai tahap ini adalah Bubuksah, yang memakan segala dan minum minuman keras, termasuk makan daging manusia dan minum darah manusia. Tokoh ini melakukan tindak kanibal itu untuk melaksanakan upacara sakral. Relief kisah Bubuksah ini terdapat di Candi Tigawangi dan Candi Penataran. Berdasarkan latar belakang religius dari masyarakat Kediri yang pernah menganut ajaran Tantrayana hingga pertengahan abad ke-19, bisa diasumsikan sisa-sisa ajaran masih ada sampai sekarang. Maraknya kasus perkosaan di Kediri yang dikaitkan dengan ilmu tolak gaman yang mensyaratkan menyetubuhi gadis cilik merupakan bukti ajaran Tantrayana belum punah. Seperti juga kasus Sumo Bawu dengan tokohnya Sumo Saliti yang dituduh sebagai guru ilmu kanuragan yang mengajarkan ilmu tolak gaman itu merupakan refleksi masyarakat setempat yang hanya secara samar-samar pernah mendengar adanya ilmu tolak gaman yang bersyarat harus menyetubuhi gadis kecil. Kepercayaan ini nampaknya menjadi penyebab utama mengapa perkosaan terhadap gadis di bawah umur sebagai atau sangat marak di Kediri kala itu. Rumor Mbah Sumo sebenarnya tidak tahu menahu ajaran memperkosa gadis. Ada murid baru yang buta huruf karena tidak bisa membaca, persyaratannya ditambahi. Apabila ingin sakti, wajib memperkosa gadis, dikarenakan sang murid baru buta huruf dan ingin sakti. Pada akhirnya terjadilah peristiwa Sumo Bawu ini. Sekian cerita Sumo Bawu, dan terima kasih. Ingin menambah wawasan berita unik dan menarik, bermanfaat di kemudian hari, kawan-kawan bisa klik lonceng, subscribe, komen, dan bagikan. Saya Bung Hari Barnabas ingin mengundurkan diri, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.